Pak Jokowi sama sekali tidak mengkhawatirkan masalah ijazah palsu ini, makanya dia buat laporan polisi karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi, dan karena dia memang punya ijazah palsu dan itulah bukti yang paling hakiki yang dipunyai Pak Jokowi dengan ini menyatakan keyakinan saya bahwa pernyataan saya adalah benar. Jokowi tidak lulus SMA, tidak punya ijazah SMA. Walaupun saya dihukum 5,5 tahun, saya tetap pada keyakinan itu. Semoga Allah meridhoi usaha kita semua. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rakyat diminta bawa ijazah pas daftar kerja, tapi kalau presiden ditanya ijazah pas sudah jadi mantan. Semua bermula dari Bambang Trimulyono yang menuduh ijazah Jokowi palsu. Akibatnya ia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara karena menyebarkan berita bohong dan itu tinggal polisi bertindak. Ya. Karena dia sudah nyatakan nantang. Kalau polisi nggak bertindak, ya lihat saja lah, kita punya cara kok. Yang dibenarkan oleh hukum, ya, dibenarkan oleh hukum, bukan barbar. Karena Islam itu punya hukum. Hukum Islam itu bermoral yang sangat tinggi. Kalau dia minta maaf, kita maafkan. Tapi kalau dia belagu, ya sikat dong. Perintah Quran kok, Al-Hujarat ayat 9. Al-Hujarat ayat 9, baca itu, dikutip itu. Sekarang demikian, ada pertanyaan? Bapak, bagaimana menurut Bapak, apakah soal Bin Samsudin jadi saksi ahli soal ijazah? Kalau soal saksi ya hak dia lah. Cuma yang saya protes kepada Ugroseno, Pak Ugroseno yang saya hormati, mantan Wakapolri, dan Pak Din Samsudin, tokoh agama yang sangat dihormati. Kalian itu adil dong. Kenapa kesannya kalian bela si Roy? Kok ketika Egy Sujana DHL dibeginikan kalian nggak pernah datang ke saya, nelpon juga enggak, ya? Apa dong bela dong? Apa kok nggak ada? Kok tiba-tiba datang ke sini ke Irwarsum? Gimana sih logika hukumnya? Irwarsum kan bukan urusan begitu. Di internal urusan tentang pengawasan umum, bukan urusan tentang jadi tersangka atau tidak. Kalau mau minta SP3 dihentikan ke penyidik. Kok kayak nggak ngerti hukum ya kan sih? Ya. Ke penyidik dong minta. Gimana itu? Tapi anehnya si Roy Suryo mengecam kami, bahkan maki-maki kita, bahkan bilang kita pengkhianat, kita pecundang. Kok cara saya ditiru? Bagaimana sih? Bagaimana coba otaknya yang waras tuh? Yang waras yang memfitnah-fitnah saya tuh. Kenapa lu nggak persoalin si Roy itu? Kok sekarang nelan ludahnya sendiri? Dia telah bunuh diri dengan situasi ini. Saya kira demikian, jelas. Ada lagi? Ada lagi? Saya cukup ya. Ada bapak kemudian disantet juga Pak. Biasanya nyantet kok disantet. Ini dari hotel mau menuju tempatnya Jokowi untuk syuting Bocor Halus. Semoga jawabannya menceritakan bukan hanya bantahan. Tanya saya nggak ada. Langsung masuk dah. Assalamualaikum. Halo Pak. Boleh Pak, boleh Pak, kalau boleh. Boleh Pak, kalau boleh, Bapak boleh. Oleh Tempo ditemukan kami bahwa dalam putusan MK nomor 90 itu ada peran Bapak di situ, Pak. Belum bisa menghalangi dari sisi umum. Pak, barangkali berkenan menunjukkan ke pemirsa Bocor Halus, Pak. Bapak tuh punya ambisi politik apa untuk 2029? Apakah memang betul-betul Bapak sedang mempersiapkan kekuasaan Bapak di jangka panjang atau seperti apa, Pak? Bahkan infonya Pak,
Bapak tuh mempersiapkan buat Janet dengan buku putih, white paper. Jokowi's white paper. Iya. Nah ini juga kan sesuatu juga yang aneh. Kalau benar pernyataan Roy Suryo pada saat memberikan buku tersebut kepada Pak SBY dan Pak SBY itu senyum-senyum dalam kaitan ini, artinya apa? Bahasa senyum-senyum seneng dong. Bahasa senyum-senyum berarti ada kebahagiaan, ada kemenangan di situ gitu kan. Ini kan bahasa secara politis bisa ditafsirkan seperti itu gitu kan. Bukan kita mengatakan bahwa SBY memang terlibat dan tidak, bukan ya. Harusnya kalau memang tidak ada kepentingan, ini kan lagi ramai persoalan ijazah. Ini lagi menjadi sorotan Roy Suryo berkaitan mengangkat ijazah tersebut, apalagi didengungkan ada orang kuat di belakangnya, sehingga ini bisa disimpulkan ya sebagai bentuk mata rantai kepentingan bahwa oh iya, jangan-jangan betul dong, jangan-jangan iya dong, oh jangan-jangan memang ada keterkaitannya dalam kaitan ini. Karena bahasa senyum itu bahasa senang, bahasa bahagia, bahasa kemenangan, kan gitu kan. Loh kalau memang pure tidak ada keterlibatan, tidak ada keterkaitan, ya tentunya kan jangan mau dong menerima buku, jangan mau dong senyum-senyum, jangan mau dong ketemu gitu ya. Kan bahasa ketemu, bahasa senyum-senyum, bahasa tubuh yang dipandang dalam konteks sesuatu yang menggembirakan, ini kan sebagai bentuk dukungan, sebagai bentuk kesukaan. Itu orang menafsirkannya menjadi kesana gitu kan. Nah kalau ada hal-hal yang seperti itu, harusnya kan bukan somasi, klarifikasi dulu dong, ya kan. Satu yang lain, dua yang lain, ini gimana klarifikasinya ya. Nyatakan saya tidak terlibat dan lain sebagainya. Bukan kemudian orang diancam-ancam, ya kan. Terus kemudian mau dipidanakan dan lain sebagainya. Ini terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Pernah nggak ngobrol sama Pak SBY, tolong dong nih bantu kita atau gimana gitu? Nah, pada saatnya nanti akan saya ceritakan. Sekarang akan Pernah dong dia minta tolong ke Pak SBY. Tapi sikap Pak SBY sendiri gimana sekarang? Sikapnya bagus dan sikapnya beliau senyum ketika menerima buku Jokowi's White Paper. Oh, sudah terima Pak. Udah. Apa komentarnya apa? Udah, komentarnya nanti deh, itu akan jadi cerita yang tersendiri. Wah. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ya, baru saja kita mendengar penyampaian dari cuplikan video sebelumnya. Saya kira kita bersama sudah memahami ya, di minggu yang berbahagia ini tentu kita menginginkan ada sesuatu hal yang benar, yang tentu bagaimana isu kasus di Indonesia ini segera ada titik terang seterang benderangnya, agar kemudian rakyat tidak selalu disuguhkan dan dipertontonkan dengan kasus isu yang bahkan kita tidak tahu bagaimana kepastian dalam penyelesaiannya di kemudian hari. Di Indonesia tentu banyak sekali isu, banyak sekali kasus-kasus. Bahkan kalau dari A ke Z itu kayaknya mungkin udah di W kali ya, atau mungkin udah di Z itu, saking banyaknya gitu ya. Dan kita memang nggak bisa pungkiri bahwa itu harus diselesaikan ya. Tetapi secara nyata kalau kita melihat, terkadang banyak kasus, banyak isu yang sempat viral, yang sempat ramai, tetapi tertimbun dengan isu atau kasus yang baru. Itu sering sekali terjadi di Indonesia. Ya, kasus A belum selesai, muncul kasus B. Kasus A dan kasus B belum juga selesai, tapi udah muncul kasus C. Kasus C belum selesai, muncul kasus D, sehingga membuat kasus C dan kasus B redup dan kasus A-nya tenggelam. Itu terjadi tuh, ya, itu terjadi. Dan saya khawatir terkait isu ijazah ini barangkali ada sesuatu yang besar yang seharusnya akan ramai, akan diperbincangkan, tetapi kemudian redup atau tenggelam karena kasus isu ijazah palsu. Bisa saja begitu dugaan saya ya. Karena biasa komentar netizen juga mengingatkan saya sering sekali berpendapat bahwa jangan-jangan ini pengalihan isu.
Kenapa mungkin sampai ada pikiran yang mengarah ke sana? Karena jelas kita ketahui bahwa polemik ijazah ini sebenarnya simpel sekali, sederhana sekali, mudah untuk menyelesaikannya, tidak perlu membutuhkan waktu bertahun-tahun, nggak perlu berpanjang-panjang, nggak perlu berbelit-belit, nggak boleh panjang kali lebar, X kali Y, Z to X lagi kan gitu ya. Nggak perlu lah seperti itu. Anda punya ijazah asli, Anda negarawan, maka sudahi kehebohan. Apa salahnya begitu coba? Apa susahnya melakukan hal itu bagi seorang Pak Joko Widodo? Ya, ini seminggu ini kita lembut-lembut nih menyampaikan terkait isu ijazah ini. Dan ini genap seminggu, kayaknya saya agak ngeri-ngeri sedap juga nih untuk ngomongnya kan begitu. Kenapa? Kenapa nggak memperlihatkan saja? Bukankah ijazah itu suatu kebanggaan? Bukankah ijazah itu suatu kebanggaan yang harusnya kita bangga untuk memiliki itu? Karena itu kita dapatkan dengan tahapan-tahapan yang saya kira tidak mudah. Dengan proses perkuliahan, ya ada proses belajar mengajar di sana, ada proses pendaftaran, ada KKN, ada sidang dan seterusnya, menyusun skripsi hingga revisi terus menerus. Mungkin dikerjain kali ya dosen pembimbingnya gitu ya, dosen pengujinya, kita dipersulit dan sebagainya, tetapi kita tetap bisa menyelesaikan itu. Kita masuk ya pada mahasiswa yang memang lulus dan yudisium itu wisuda, sehingga kita mendapatkan gelar, kita mendapatkan ijazah, apalagi dengan kampus yang bukan kaleng-kaleng di suatu daerah tersebut, itu ke kampus ternama misalnya begitu, kampus yang namanya besar. Apa kita nggak bangga? Nah, ini juga sebenarnya untuk Rosuryo, dari mana dia tahu Jokowi punya ijazah palsu itu? Emang dia udah pernah lihat ijazah Jokowi? Belum juga, termul juga bahkan itu relawan-relawan Pak Jokowi yang mengklaim ijazah Jokowi asli. Emang dia udah pernah lihat ijazah itu asli atau belum tuh? Pernah nggak nengok? Nggak pernah itu, saya yakin nggak pernah. Yang pernah mungkin hanya orang-orang tertentu lah. Ya, saya yakini itulah. Hanya orang-orang tertentu yang pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Ya, mungkin relawan-relawan yang selama ini juga mengcounter, membela Pak Jokowi mati-matian, bahkan nggak pernah melihat ijazah itu. Dan itu ada beberapa relawan-relawan Pak Jokowi yang juga keceplosan, nggak pernah melihat, tapi meyakini katanya gitu. Nah, bagaimana kita bisa menyimpulkan sesuatu yang kita belum lihat fisiknya itu? Oke lah, yang berhak menyatakan asli, yang punya kewenangan menyatakan asli, palsu dan sebagainya itu pihak rektor. Bukan pihak rektor sebenarnya, tetapi kampus, universitas. Tetapi melalui rektor OVM ini yang telah mengklarifikasi dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi asli dan telah diserahkan kepada yang bersangkutan karena telah menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM dan wisuda tahun 1985, angkatan tahun 1980. 5 tahun beliau menyelesaikan perkuliahan itu dan mendapatkan ijazah dan telah diberikan kepada yang bersangkutan, kepada si mahasiswa, yaitu Joko Widodo. Tetapi apakah cukup hanya dengan pernyataan? Nggak cukup lah. Yang namanya juga manusia, bagaimana manusia percaya pada sesuatu yang tidak pernah dilihat? Kecuali kita yakin pada Tuhan itu. Ya meskipun kita nggak lihat secara langsung gini kan, tapi kita meyakini keberadaan itu. Ya, yang Maha Kuasa itu ada di hati kita. Ya, kita percaya akan hal itu. Ya, karena Tuhan itu kan sangat mulia kan begitu ya kan? Suci, kudus misalnya. Benar gitu ya. Maha tahu, maha segala-galanya. Kalau manusia penuh dengan dusta, penuh dengan kebohongan. Lah kita nggak tahu klarifikasi hari ini, barangkali ada kong-kali-kong di dalamnya juga kan kita nggak tahu. Karena dugaan-dugaannya liar sekali. Banyak yang menduga bahwa ada kong-kali-kong nih, ada kerjasama, ada begini, ada begono, ada ngono ngene. Ya ujung-ujungnya ngalor ngidul juga kan. Nggak pernah hadir ke persidangan, masuk pada pokok perkara nggak selesai-selesai juga. Mau sampai kapan masyarakat ini dipertontonkan dengan isu yang nggak jelas kepastiannya seperti apa itu akan berakhir?
banyak hal-hal lain yang perlu dibahas, diperbincangkan itu. Termasuk saya sendiri, saya udah bosan sebenarnya teman-teman. Saya udah bosan sekali. Tapi apa boleh buat, kita juga ingin mengulik kebenarannya seperti apa itu. Dan kita berharap ini cepat selesai. Meskipun dalam pengamatan saya, sepertinya ini akan lama berakhir. Oleh karena itu, tolonglah anggota-anggota DPR ini turut andil untuk menyelesaikan ini, bentuk tim independen ya, para ahli dan seterusnya untuk menguji keaslian ijazah Joko Widodo, biar ini selesai, biar tidak menjadi bola liar yang berkepanjangan yang terus dipertontonkan kepada masyarakat Indonesia, yang kita nggak tahu kebenarannya. Kita nggak mau ada perpecahan di antara masyarakat Indonesia, kita nggak mau ada kehebohan dan kegaduhan yang berkepanjangan di negeri ini hanya perihal ijazah mantan presiden doang itu. Dan satu-satunya mantan presiden yang ijazah diragukan adalah Joko Widodo. Tapi dikatakan asli nggak pernah menunjukkan. Katanya akan menunjukkan di persidangan, akan membawa ijazah itu. Ijazah mana ijazah mana yang dibawa, coba saya tanya dulu. Ijazahnya udah disita Polda Metro Jaya. Ijazah mana yang mau dibawa? Ya udahlah, berhentilah dengan kebohongan-kebohongan ini gitu loh. Ya Roy Suryo pun juga begitu. Ya nggak perlulah berkuar-kuar palsu gitu ya. Giliran masuk pokok perkara, berkas perkara dilimpahkan, gak ada, langsung ke pokok perkara. Prapit berjilid-jilid sampai jilid kelima itu. Luar biasa. Tapi itu hak beliau, nggak boleh juga kemudian diberhentikan. Yaitu hak beliau yang digunakan, itu dijamin oleh undang-undang. Di satu sisi juga Pak Jokowi juga punya hak untuk melaporkan. Nah, ini saya bingung, makanya kita masyarakat ini yang apa namanya ya, kayak gimana gitu. Saya agak bingung ini gimana nih gitu loh ya. Bukan kita nggak suka, bukan kita benci pada mereka secara personal, tetapi kita benci pada proses yang berlarut ini, pada isu yang berkepanjangan ini. Padahal hanya selembar kertas ijazah doang itu, bertahun-tahun. Gak capek apa? Capek sekali rasa-rasanya. Ya kita pun hanya menonton, capek, apalagi mereka yang bersidang, apalagi mereka yang berperkara, kan begitu. Tapi apa boleh buat, karena ada kasus hukum yang menjerat, karena ada sesuatu ketika kalah di persidangan dan akan ada konsekuensinya, ya makanya begitu terus tuh. Saya bingung teman-teman. Semoga ini cepat berakhir. Maaf kalau saya agak galak pada video kali ini ya. Capek teman-teman. Masa sih ini doang nggak selesai gitu loh. Ini Indonesia gini amat ya. Ini luar negeri sana udah sibuk robotik, elektronik, ya bahkan mobilnya tanpa driver itu, tanpa pengemudi bisa jalan itu, hanya lewat programnya doang itu, ya kan? Indonesia jasa nggak kelar. Buset dah. Gimana nih pendapat Anda nih? Ya kalau saya salah saya minta maaf lah teman-teman ya. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.